Yo nakama, identitas Shinju satu persatu mulai terungkap. Tapi masih tersisa satu orang saja yang masih belum terungkap identitas aslinya, yaitu Jura, sang pemimpin Shinju. Tapi jika dilihat dari naluri dan hasrat dia ditambah dengan gestur dia, saya bisa mengatakan bahwa dia adalah Kawaki. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Dalam chapter 5 kemarin ada satu hal yang menarik yang merupakan fakta baru dari para Shinju, di mana selain mereka memanifestasikan atau mewujudkan bentuk fisik dan kekuatan dari manusia yang tergigit Sumeaka, ternyata mereka pun memiliki naluri atau ketertarikan terhadap seseorang yang dekat dengan manusia yang tergigit Sumeaka itu, atau bisa dikatakan juga yang menjadi wadah mereka saat ini. Contohnya Matsuri yang merupakan manifestasi dari Moegi. Dia memiliki ketertarikan kepada Konohamaru dan menjadikan Konohamaru sebagai target dari nalurinya sendiri. Kita tahu Konohamaru adalah rekan satu tim Moegi. Mereka berdua sudah sangat akrab sejak kecil. Lalu Shinju Bug yang merupakan manifestasi dari Bug memiliki ketertarikan kepada Eida dan menjadikan Eida sebagai target dari nalurinya sendiri. Kita tahu Bug tidak memiliki siapa-siapa, tapi dia ditugaskan menjaga Eida saat Eida dinonaktifkan. Dan ketika Eida diaktifkan, Bug sangat tertarik kepadanya dan menjadikan Eida satu-satunya orang yang dia sukai. Kemudian Hidari yang merupakan manifestasi dari Sasuke memiliki ketertarikan kepada Sarada dan menjadikan Sarada sebagai target dari nalurinya sendiri. Ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi, karena Sarada adalah anak dari Sasuke sendiri yang bahkan sebelum tergigit Sumeaka dan berubah menjadi pohon, Sasuke masih memikirkan Sarada hingga dia menitipkan Sarada kepada Boruto. Nah, yang menarik di sini, Jura sang pemimpin Shinju memiliki ketertarikan kepada Naruto dan menjadikan Naruto sebagai target dari nalurinya sendiri. Hingga saat ini kita masih belum tahu Jura ini manifestasi dari siapa. Tapi di chapter 5, kita mendapatkan petunjuk di mana kemungkinannya Jura ini manifestasi dari seseorang yang memiliki hubungan erat dengan Naruto, sama seperti Shinju lainnya yang memiliki orang terdekat dengan mereka. Banyak teori yang menyebutkan bahwa Jura adalah manifestasi dari Gaara yang dilihat dari bentuk rambutnya. Tapi menurut saya ini sangat tidak mungkin. Jura sama sekali tidak terlihat seperti Gaara, baik dari fisik maupun dari kemampuannya. Jika Jura adalah Gaara, seharusnya Jura membawa sebuah tempat untuk pasir, karena Shinju akan memanifestasikan kekuatan manusia yang tergigit Sumeaka. Contoh nyatanya Matsuri yang bisa menggunakan Doton Sazareishi milik Moegi. Lalu Hidari pun bisa menggunakan Chidori milik Sasuke. Sehingga seharusnya jika Jura adalah Gaara, Jura akan memiliki pasirnya sendiri, karena kita tahu kemampuan bertarung Gaara hanya mengendalikan pasir. Sebenarnya dari bentuk fisik pun Jura sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan Gaara, terutama dari tubuhnya. Tubuh Jura terlihat besar dan berotot, sementara Gaara tidak sama sekali. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa Jura ini adalah Kakashi. Alasannya sejauh ini Kakashi jarang sekali muncul dalam manga Boruto, dan dikatakan dia akan memiliki peran penting ke depannya. Ikemoto pernah mengatakan dalam wawancaranya dengan Anime News Network, dia berkata, ini spoiler, jadi tidak akan kuceritakan lebih jauh lagi. Tapi kalian harus penasaran, kenapa Kakashi jarang muncul di Boruto? Padahal dia karakter terkenal bukan? Sangat misterius. Ini saja yang bisa kukatakan. Tidak akan kukatakan yang lainnya. Dari ucapannya itu mengindikasikan bahwa Kakashi bisa jadi punya peran penting saat dia muncul nanti. Dan itu bisa saja sebagai Jura, pemimpin dari Shinju. Tapi saya meragukan hal ini, karena sekali lagi saya sebutkan bahwa Shinju ini memanifestasikan bentuk fisik dari manusia yang tergigit Sumeaka. Mereka akan memiliki bentuk fisik yang serupa, walaupun tidak dimanifestasikan seutuhnya, karena yang dimanifestasikan hanya bentuk saja, contohnya rambut. Bentuk rambut dari manusia yang digigit Sumeaka akan dimanifestasikan ke dalam sesuatu yang sebenarnya bukan rambut, tapi lebih mirip atau sejenis sabuk hitam milik Code. Dan bentuk itu benar-benar termanifestasikan dengan sempurna. Contohnya bentuk rambut Moegi yang sama dengan rambut Matsuri, dan juga bentuk rambut Sasuke yang sama dengan rambut Hidari. Nah, Jura sendiri bentuk rambutnya sama sekali tidak memanifestasikan bentuk rambut Kakashi. Jadi dari sana pun sudah terbantahkan. Kalian pasti bertanya, jika memang seperti itu, lalu siapa Jura ini? Karena sejauh ini tidak ada shinobi Konoha yang memiliki bentuk rambut seperti Jura. Ya, secara gamblang memang tidak ada yang mirip, tapi saya bisa katakan bahwa Jura adalah manifestasi dari Kawaki. Memang banyak celah yang akan saya dapatkan setelah membuat pernyataan ini, termasuk tadi perihal bentuk rambut, dan juga Kawaki yang tidak pernah tergigit Sumeaka sama sekali. Untuk bentuk rambut ini, kita tidak bisa melihat pada sosok Kawaki seutuhnya, tapi kita harus melihat ada siapa di dalam tubuh Kawaki. Ya, Kawaki memiliki karma Ishiki yang sebelumnya berada di dalam tubuh Jigen. Kita tahu Kawaki adalah wadah selanjutnya dari Jigen, yang mana saat itu Amado melakukan penelitiannya terhadap tubuh Kawaki dalam upayanya menyesuaikan tubuh yang pas untuk Ishiki. Dan saat itu pasti akan melibatkan tubuh Jigen juga, karena saat itu Ishiki masih menggunakan tubuh Jigen, sehingga sangat
sangat wajar jika Kawaki memiliki DNA dari Ishiki dan juga Jigen. Nah, Jura ini jika saya lihat memiliki tubuh fisik seperti Jigen dan Ishiki, di mana bentuk rambut Jura pun terlihat mirip seperti gabungan dari bentuk rambut Jigen dan tanduk Ishiki. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa Jura tercipta jika Kawaki tidak pernah tergigit Sumeaka? Saya bisa mengatakan bahwa hal ini karena Kawaki adalah seorang Otsutsuki. Jika kalian ingat saat invasi Sumeaka di Konoha, Kawaki menghadapi satu Sumeaka yang cukup unik. Awalnya Sumeaka itu terlihat normal, tapi setelah itu Kawaki menendangnya, dan saat Sumeaka itu melihat Kawaki, tiba-tiba Sumeaka itu mengaktifkan satu mata Rinnegan. Bahkan setelah itu dia bisa berbicara dan berpikir untuk menyusun sebuah rencana penyerangan terhadap Kawaki yang membuat Kawaki tersungkur di tanah karena lehernya ditahan oleh Sumeaka itu yang tiba-tiba muncul di belakang Kawaki. Sosok Otsutsuki sangat berpengaruh dalam proses Jubi berubah menjadi pohon Shinju, sehingga saat Jubi yang sudah mendapatkan campuran DNA atau apapun itu dari Code menjadikan mereka lebih sensitif terhadap Otsutsuki, sehingga hanya dengan bersentuhan saja dan belum memakannya mereka bisa langsung berevolusi. Sedangkan kita tahu saat itu Kawaki cukup lama dipegang dan ditahan lehernya oleh Sumeaka itu. Itu sudah sangat cukup untuk menyerap sesuatu dari Kawaki, terutama cakranya, di mana saat ini cakra Kawaki ini sudah mengandung DNA dari 3 sosok berbeda, yaitu Kawaki sendiri, Jigen, dan juga Ishiki. Sehingga dari cakra itulah bisa tercipta sosok Jura saat ini. Kemudian satu pertanyaan lain yang pasti menjadi bantahan, yaitu Sumeaka itu seharusnya sudah mati karena Kawaki melenyapkannya menggunakan karma. Ya, Sumeaka itu memang sudah tewas, tapi kalian harus ingat, para Sumeaka ini terhubung satu sama lain dan berpusat pada Jubi yang ada di dimensi Code. Sehingga saat Sumeaka itu mendapatkan cakra Kawaki, dia akan mentransfernya langsung ke pusat. Sama halnya seperti mereka yang sudah tergigit Sumeaka dan menjadi pohon, cakra mereka langsung ditransfer menuju pusat, yaitu Jubi yang ada di dimensi Code. Kita pun harus ingat, kemunculan 4 Shinju dibarengi dengan menghilangnya Jubi. Artinya Jubi saat itu berevolusi dengan cara memecah cakra-cakra yang dia terima, sehingga terciptalah Jura, Hidari, Matsuri, dan Shinju Bug. Di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa hasrat, naluri atau ketertarikan dan juga gestur dari Jura sangat mirip seperti Kawaki, di mana dia dengan terang-terangan menjadikan Naruto sebagai targetnya. Ini sudah sangat jelas karena Kawaki sendiri benar-benar sudah terobsesi pada Naruto. Naruto menjadi satu-satunya orang yang dia ingin lindungi karena Naruto satu-satunya orang yang memberikan kasih sayang dan kepercayaan pada Kawaki. Sama halnya dengan Matsuri yang mengincar Konohamaru, rekan dan sahabatnya sendiri dari kecil. Lalu Hidari yang mengincar Sarada yang merupakan anak yang dia sayangi. Atau Shinju Bug yang mengincar Eida yang menjadi satu-satunya orang yang dia sukai. Dari gestur pun, jika kalian perhatikan, Jura sangat mirip seperti Kawaki. Jura sejak awal kemunculannya selalu memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Ini adalah gestur yang tidak bisa dibantah lagi merupakan gestur dari Kawaki. Karena di chapter awal saat dia masuk ke dimensi Daikokuten untuk melihat Naruto, dia melakukan gestur itu. Lalu dalam cover halaman chapter 4 pun, Kawaki diperlihatkan memasukkan satu lengannya ke dalam saku. Ini menandakan dan memperjelas bahwa gestur itu milik Kawaki. Lalu Jura yang saat itu melayang di udara, ini pun merupakan salah satu gestur dari Kawaki atau Ishiki. Kawaki sendiri melakukan hal itu di chapter pertama saat dia bersama Mitsuki, dan Ishiki pun pernah melakukan hal yang sama ketika dia datang ke Konoha. Saat itu dia melayang di atas Konoha. Jura adalah pemimpin dari para Shinju, yang mana dia otomatis menjadi musuh dari Boruto. Kawaki pun sejak awal digadang-gadang menjadi musuh atau rival dari Boruto, dan bahkan pertempuran terakhir mereka nanti digadang-gadang merupakan pertempuran akhir dalam serial Boruto ini. Sama seperti pertempuran Sasuke dan Naruto di Lembah Kematian. Menurut saya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jura adalah Kawaki. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.